Iya, 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 iya. jadi suara Jadi sampean ini Mbak, putus-putus. Sebentar ya. Kamu tahu kan iya setiap mau curhat. setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung saya masukin ke Facebook sama YouTube. Jadi jangan menyebut nama siapapun Iya, termasuk iya, namamu iya, iya. sendiri. Karena Siap. kalau sudah viral saya tidak akan take Iya. down. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Halo? 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 Oke, saya tahu Anda ingin curhat, saya tahu Anda ingin berbagi, tapi kalau sinyal kalian tidak bagus, sebaiknya jangan telepon saya karena banyak juga yang telepon yang akan masuk dan kasihan yang lainnya juga menunggu. Jadi mungkin saya teruskan dengan apa yang ingin saya katakan hari ini tentang sesuatu. Waduh, tentang sesuatu. Nah, pagi tadi sebenarnya saya itu cuman buat status seperti ini. Seperti ini status saya. Bisa difahami status saya. Oke? Oke. Status saya, jadilah pinter bukan keminter. Jadilah cahaya di tempat yang gelap, bukan jadi pisau bermata dua, membantu tapi membunuh. Nah, ada yang inbox sama saya dan mengatakan, Mbak Yuni, statusmu hati-hati, jangan pernah menyakitin atau menyinggung orang lain, karena kamu banyak yang terpesona olehmu, banyak yang apa ya? Kamu jadi anutan. Sebentar. Saya agak kaget dan kenapa saya repost lagi dan saya ya bisa dibilang bukan klarifikasi ya, karena status itu saya tidak pernah menyinggung ataupun mengatakan pada siapapun. Ini yang perlu saya jelaskan ya. Saya berkali-kali status saya di Facebook ataupun di YouTube, saya tidak pernah ingin menyinggung siapapun. Saya tidak ingin bergesekan dengan siapapun. Jadi mohon difahami ya, dari kata-kata saya ini, jadilah pinter bukan keminter. Jadilah cahaya di tempat yang gelap, bukan jadi pisau bermata dua, membantu tapi membunuh. Nah, ini artinya banyak sekali, Mbak. Karena dari beberapa hari ini banyak ya keluhan-keluhan itu datang ke saya ya. Jadi kata-kata ini setelah saya baca buku, ternyata di dunia nyata itu ada. Ada orang yang sok pinter, dia punya ilmu tidak ingin berbagi, giliran berbagi dia marah-marah. Dan itu adalah saya. Kenapa? Dulu saya itu seorang pemarah. Bisa dibilang saya bukannya pinter-pinter amat. Kalau ada yang kenal saya zaman-zaman dahulu itu saya tuh keminter, sombong. Karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi saya tidak ingin ada siapapun di sini dalam status saya sedang menjatuhkan atau menghina ataupun menyindir. Tidak, Mbak. Kata-kata yang keluar dari saya ini, saya mengingatkan diri saya betapa saya tuh seperti itu dulu, dan karena saya sudah ditegur Tuhan, kaki saya patah dan saya punya penyakit kanker. Kenapa saya sekarang menjadi merendah? Karena saya tahu harta, jabatan, kekayaan itu adalah titipan Tuhan, dan paling utama adalah saya diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan karena saya sudah ditegur Tuhan. Ini yang pertama ya. Kenapa saya bilang jadilah pinter bukan keminter. Jadi dulu saya itu apapun gak takut. Saya tuh sok banget dan bisa dibilang arogan. Jika kalian kenal saya pada tahun 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12, itu saya arogan banget, Mbak. Itu nyata. Jadi kenapa saya ini sedang mengingatkan diri saya. Kalau ada di antara kalian yang tersinggung, saya sekali lagi minta maaf. Dan jadilah cahaya di tempat yang gelap. Ini artinya adalah saat kamu mampu memberikan penerangan pada orang lain di tempat gelap, mereka tuh sangat membutuhkan kamu. Tapi kalau di tempat terang nggak butuh, Mbak, nggak butuh cahaya, nggak butuh orang pinter. Karena itu juga terjadi pada saya. Waktu saya di Mako, saya punya boarding house. Saya selalu merasa, wah, saya pinter, saya paling dibutuhkan. Padahal salah. Karena saya merasa sombong. Ini mengingatkan diri saya sendiri, saya tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi maknanya banyak sekali ya, Mbak ya. Menjadi cahaya di tempat yang gelap adalah kalau kamu memang bisa ya berbagi, memberikan peluang pada orang lain untuk mengerti. Dan kalau di sekeliling kamu orang pinter, berarti kan semuanya cahaya. Jadi cahaya tidak dibutuhkan di siang hari. Saya bisa bilang matahari lebih terang. Tapi walaupun cuman lilin, kalau di tempat gelap,
cuman lilin. Korek api itu sangat berarti sekali untuk di tempat yang gelap. Tapi kalau di siang hari kamu buka lilin, kamu buka lampu tuh percuma. Karena cahaya matahari lebih terang. Jadi intinya adalah kalau kamu tahu segalanya, kamu sudah pinter dan berkumpul dengan orang pinter, maka ilmumu itu tidak dibutuhkan karena kalian semuanya sudah pinter. Benar nggak? Tapi kalau saya bilang jadilah cahaya di tempat yang gelap, berarti di sekelilingmu itu tidak tahu. Di sekelilingmu itu tidak mengerti. Karena itu kamu menjadi cahaya. Dan saya tidak menyindir siapapun. Ini adalah tentang peringatan pada diri saya sendiri. Dan jadilah pisau bermata dua. Dan janganlah jadi pisau bermata dua. Membantu tapi membunuh. Nah, ini banyak kejadian. Teman-temannya teman baik, membantu, dikasih makan, dikasih tongkol, dikasih ini, dikasih itu. Tapi pada akhirnya diajak utang bank. Setelah utang bank selesai ditinggal kabur. Nah, ini namanya pisau bermata dua. Membantu tapi membunuh. Dan itu juga terjadi pada saya. Saya pernah membantu orang karena saya simpati, dia memberikan saya makan tongkol, sambal pete, itu saya sudah terpesona. Akhirnya bukan ngajak bank sih, saya cuma ngenalin dia ke rentenir. Berarti kan saya ini yang jahat. Saya tahu itu orang rentenir, terus saya beritahu ternyata apa? Si rentenirnya bohongin, si dianya bohongin, yang kena saya nggak dapat uang. Nah, begitu juga dengan money laundry. Money laundry kan seperti itu. Pisau bermata dua, membunuh, membantu tapi membunuh. Ya, mereka memberikan kamu makan, diajak ke restoran, memberikan ini, memberikan itu. Pada akhirnya kamu yang harus dideportasi. Nah, istilah itu sangat banyak sekali maknanya, sangat banyak sekali artinya. Jadi kalau kalian tersinggung, dan buat mbaknya yang nimbau saya benar-benar minta maaf. Jadi saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun di antara kalian. Saya tidak ada maksud untuk melukai siapapun di antara kalian. Kadang-kadang kata-kata yang saya berikan itu adalah buat saya pribadi, pengingat. Karena ini Facebook modelnya kan gini Mbak. Tahun depan akan muncul lagi. Nah, tahun depan akan muncul lagi. Jadi ngingetin setahun yang lalu kamu buat status seperti ini. Sebenarnya itu bukan mengingatkan pada kalian, saya mengingatkan pada diri saya sendiri. Saya sebenarnya terpesona sama Facebook ya. Kenapa? Karena saya ingin melupakan mantan, ternyata di Facebook saya itu keluarnya para mantan. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana, jangan pernah baperan dengan status saya, jangan pernah emosi ataupun jangan pernah salah sangka dengan status saya. Sebentar ya. Wai? Manong. Hah? Teh Manong, hai. 唔好意思嚇，我上網上見到一個姐姐咧。Oke, tanya Jansin.喂，休下，好姐用呢個，你個電話唔好晒。喂，你好。Oke, jadi kalian sekali lagi saya minta maaf. Sekali lagi saya kan bekerja di sini Mbak. Jadi saya tidak fokus pada percurhatan atau apapun. Saya punya pekerjaan di sini. Saya cuman memberikan sedikit waktu buat kalian, memotivasi kalian kalau kalian tidak keberatan. Dan terima kasih yang sudah share, subscribe, berbagi. Terima kasih sekali, tanpa sampean semua saya tidak ada artinya. Saya bukan siapa-siapa hari ini. Saya appreciate sekali karena saya tidak nyangka Facebook maupun YouTube saya tuh kejar-kejaran followernya. Jadi di Facebook 28.000, di YouTube 28.000. Saya dulu prediksinya nggak sejauh itu Mbak. Karena tujuan awal saya memang hanya memberikan edukasi. Jadi Mas Andro sampai nanya sama saya, wah Miss, view-mu lebih banyak dari subscriber-mu. Ya nggak apa-apa, karena memang tujuan saya kan bukan di subscriber. Tujuan saya adalah di edukasinya. Jadi kalaupun yang subscribe saya sedikit, nggak apa-apa, yang penting ilmunya kalian serap aja. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana tentang status saya pagi tadi, saya benar-benar minta maaf jika Anda tersinggung. Jika Anda terluka dengan kata-kata saya tidak ada maksud menyindir siapapun. Jadi kata-kata itu bagi kalian yang merasa mungkin ya saya sedang menyindir Anda, tapi dulu itu kalau nggak salah ibu saya ngomong, oke kamu nulis status,
yang disindir 1, yang merasa 10.000 orang. Yang disindir aja nggak kroso gitu loh. Yang disindir nggak kroso. Yang nggak disindir, itu ngamuk. Kan ngeluh aku, Mbak. Tapi di situ saya sama sekali dari status saya dari awal sampai hari ini, saya tidak pernah menyindir siapapun. Saya tidak pernah menyebut statusnya sebelah. Karena itu buat diri saya sendiri. Jadi status itu adalah pengingat buat saya sendiri apa yang saya lakukan. Kalau saya dulu pernah menghina orang, kalau saya pernah marah sama orang, di status itu, ya Tuhan, ternyata saya itu seperti ini loh dulu. Terus saya foto-foto sama teman saya waktu saya bekerja di restoran. Muncul lagi, ya Tuhan, dulu saya itu seperti ini. Dan saya selalu bilang, wah, pernah seksi juga. Ya maklum waktu itu janda, jadi tidak punya suami, jadi masih bebas keluar sama teman-teman saya. Jadi setelah saya menikah balik dengan Pak Tony, saya tidak sama sekali saya tidak pernah keluar. Dan saya juga tidak kerja lagi di restoran. Jadi anak laki-laki saya menggantikan posisi saya. Dan kemungkinan besar anak laki-laki saya pun saya tarik untuk bekerja di agent. Jadi saya kurang tahu apakah anak saya setuju atau tidak, karena saya ingin anak saya lebih tahu culture Indonesia dan tidak memandang sebelah mata atas Indonesia, karena gimana pun Boe juga orang Indonesia. Dan anak saya masih single. Promosi Thomas ini. Jadi Thomas masih single. Ya berharap aja ada jodoh secepatnya. Ben aku iso nimang cucu. Wah. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya tidak pernah menyindir siapapun. Saya tidak pernah ingin menyakitin siapapun. Ingat, saya punya satu prinsip. Sama-sama keluar dari mulut, kenapa harus yang jelek? Jadi sama-sama keluar dari mulut, saya akan mencoba semaksimal mungkin menahan emosi saya, menahan ego saya akan memberikan yang terbaik. Sama-sama ngetik, kenapa saya harus menyindir orang lain, kenapa saya harus menyakiti orang lain. Jadi sama-sama ngetik, biarlah menjadi berkat buat orang lain. Itu prinsip saya. Jadi buat mamanya yang di luar sana, dengan 10 tangan, 10 jari ya, bukan 10 tangan, 10 jari saya minta maaf buat Anda yang sudah tersinggung dengan status saya. Buat Anda yang terluka dengan status saya bukannya ingin klarifikasi, cuman saya tidak ingin menyakiti lebih banyak orang lagi. Jadi kalau memang Anda tersakiti dengan status saya minta maaf. Saya tidak ingin karena kata-kata saya ini kalian menjadi berpecah belah. Saya sudah punya prinsip. Saya akan menjadi diri saya sendiri. Dan saya tidak akan keluar dari bottom line saya, dari batasan saya. Jadi intinya saya tidak ingin menyakitin siapapun. Tapi bukan berarti saya harus menyakitin diri saya sendiri untuk mengorbankan semuanya. Intinya kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah, silahkan kritik saya. Jadi saya tahu di mana salahnya saya. Jadi kalau ada yang nggak benar pada diri saya, pada pribadi saya, silahkan bicara dengan saya. Cuman jangan attack body shame saya ya. Jangan attack saya jelek. Saya tahu saya jelek, tapi jangan di attack ya. Jangan ke personal saya ya. Jangan attack di hidung saya yang pesek, mata saya yang sipit, saya yang gemuk. Jadi jangan attack di situ ya. Jadi saya selalu bilang, oke, kalau ada yang salah atau ada yang menyimpang, kalau ada yang tidak sesuai dengan keadaan di luar tentang informasi saya, silahkan saya minta saran dan kritiknya. Tapi jangan attack body shame saya. Jangan kritik tentang kehidupan saya. Jangan kritik tentang suami saya, jangan kritik tentang anak-anak saya, jangan kritik tentang ibu saya. Saya cuma mohon itu aja karena itu out of line. Jadi bukan itu tujuan saya. Saya tidak ingin terkenal tapi menginjak orang lain. Jadi saya tidak ingin menyakitin juga ibu saya, karena saya cuma punya satu ibu. Kebetulan ayah saya sudah meninggal dan saya punya 3 adik. Itu aja. Intinya saya tidak ingin menyakitin siapapun. Jika Anda merasa tersakitin, saya dengan 10 jari meminta maaf pada kalian. Bagi yang tersinggung, saya juga minta maaf pada kalian. Intinya itu adalah pengingat pagi ini buat pribadi saya. Jadi setelah saya baca doa, sebenarnya saya ngetik buat status itu buat diri saya sendiri, pengingat diri saya sendiri. Jika ada yang tersinggung dan terluka, saya minta maaf dan waspadalah
apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.